Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk ibadah bersama, maka PT kali ini dilakukan secara online. Adapun beberapa pengumuman yaitu untuk persembahan adik-adik taruh di dalam amplop, dan apabila ibadah sudah kembali normal, adik-adik membawa amplop tersebut untuk dijadikan persembahan. Yang kedua, meskipun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan untuk adik-adik melakukan ibadah ini dengan sebagaimana mestinya. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang untuk adik-adik bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang untuk adik-adik berdiri dan menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari KMM 3, Semua Yang Tercipta. Adik-adik dipersilakan duduk. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di dalam hidup ini ya Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai kami ya Tuhan. Sekarang kami akan beribadah ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Sekiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan dan akan mendengarkan sedikit dari firman. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah berkat PT ini dari rumah kita masing-masing, tapi setidaknya tidak menyurutkan niat kami untuk selalu dekat dengan Engkau, dan berkatilah dan sertailah juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kakak minta kalian membuka bacaan minggu pagi ini dari kitab 1 Korintus 11. Sekali lagi 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Sudah dapat semua? Jika sudah, kakak akan membacakannya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan berikut, aku tidak memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji.
apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apabila kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada minggu pagi ini. Jika adik-adik melihat judul dari perikop bacaan kita pada minggu pagi ini, di sana jelas dikatakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Jika kita melihat arti kata perjamuan, pastinya ini akan berhubungan dengan makanan dan minuman, di mana berdasarkan Sabda Bina Teruna dikatakan bahwa makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, di mana tidak heran jika makanan itu diolah dan dipersiapkan sedemikian rupa agar enak untuk dinikmati, dan pastinya juga akan mendatangkan kesehatan, terutama di masa pandemi corona ini, agar diharapkan makanan yang diolah oleh orang tua kita, oleh keluarga kita, dapat meningkatkan imun tubuh kita. Alkitab juga bersaksi bahwa makanan itu adalah berkat dari Tuhan. Itulah sebabnya makanan dapat menjadi sarana peringatan perayaan tentang kebaikan Tuhan yang setia memelihara kehidupan umatnya. Tapi dalam kenyataan sehari-hari tidak heran jika makanan itu malah menimbulkan perselisihan. Bukan karena cara pengolahannya yang kurang, tapi karena keegoisan dan keserakahan kita dalam menikmati makanan tersebut. Banyak kita temui beberapa kasus di mana beberapa orang yang menyimpan dan mengambil makanan secara berlebihan tanpa memikirkan perasaan atau kebutuhan orang lain yang belum mendapatkannya. Dan itulah yang terjadi di jemaat Korintus, seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus. Sekarang kakak ingin menjelaskan sedikit mengenai kota Korintus. Kota Korintus adalah kota pelabuhan dan kota industri yang sangat ramai. Banyak bangsa dari berbagai penjuru mampir untuk meraup keuntungan dari perdagangan yang mereka lakukan. Hal ini ditopang dengan kehadiran banyak pekerja atau budak yang bekerja dengan giat untuk kepentingan atasan atau pemilik modal. Selain itu juga, kota Korintus juga dikenal dengan gaya kehidupan yang gemar berpesta pora, gaya hidup yang amoral, dan mereka juga menyembah dewa Afrodit atau lebih dikenal dengan Dewi Cinta. Itulah kenapa kota Korintus sering juga disebut sebagai kota seks. Kekristenan hadir di kota Korintus lewat pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus beserta rekan-rekannya, seperti Aquila, Priscilla, Silas, dan Timotius, yang menyebabkan kota Korintus menjadi jemaat perkotaan yang menjemuk baik secara sosial maupun ekonomi. Tapi walaupun Rasul Paulus sudah mengabarkan Injil di Korintus, perselisihan tidak dapat dihindarkan.
di mana dalam suratnya yang pertama pasal 11 ayat 17 sampai 23 dikatakan apa yang terjadi dalam perjamuan makan di Korintus. Perselisihan itu terjadi karena dipicu oleh sikap yang egois dan serakah. Mereka menghabiskan makanan dan minuman tanpa memikirkan saudara-saudara seiman yang miskin dan lapar setelah seharian bekerja. Dan Paulus menyatakan bahwa perjamuan makan tersebut bukanlah perjamuan yang Tuhan berikan. Sebab perjamuan tersebut hanya untuk dilakukan demi memuaskan lidah dan perut semata-mata, dan bukan untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan teladan kasih-Nya. Jika kita merewind kembali atau melihat kembali apa yang baru saja kakak sampaikan, terlihat jelas kebebasan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus dalam perjamuan makan tidaklah sesuai dengan kebebasan Kristiani. Karena kebebasan Kristiani adalah yang pertama, kebebasan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat bagi sesama dan bukan perselisihan. Yang kedua, kebebasan yang harus memikirkan perasaan, kebutuhan, dan harapan orang lain. Yang ketiga, kebebasan yang tidak egois dan serakah. Dan kedua sikap itu haruslah ditinggalkan, sehingga setiap orang percaya mampu menciptakan sukacita di dalam pertemanan, persaudaraan, dan persekutuan. Sebagai anak-anak taruna di zaman milenial ini, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sekali lagi kakak highlight, kebebasan yang bertanggung jawab, di mana setiap kita sebagai anak taruna diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang berlandaskan atas norma-norma dan ajaran Kristus, di mana hal-hal yang baik tersebut dapat menunjang kreativitas dari anak-anak taruna sendiri. Yang kedua, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, yang pastinya dengan tata krama sopan santun yang ada. Yang ketiga, kebebasan dalam bergaul. Tetapi harus diingat, pergaulan tersebut kembali tidaklah melanggar norma yang ada. Sebagai anak taruna, kita sudah diberikan akal, budi, dan pikiran. Dan sudah sepatutnya kita sebagai anak taruna sudah bisa dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berkenan oleh Tuhan Yesus dan mana yang tidak. Dan jika kita sebagai anak taruna sudah dapat dan bisa menerapkan kebebasan yang bertanggung jawab yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, niscaya kita sebagai anak taruna dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Sekiranya apa yang dapat kakak sampaikan dan yang adik-adik dengar dapat berguna dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekiranya apa yang dapat hamba-Mu bagikan, begitu juga dengan apa yang adik-adik dengarkan, dapat berguna buat kehidupan kami sehari-hari. Sekiranya Tuhan Yesus juga masih menyertai pada PKP PT ini sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu penutup yang terambil dari GB 284 di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah Pelkat PT ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan mau menyertai aktivitas kami, dan terima kasih juga atas penyertaan-Mu. Sekiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.